Ya, sore ini kita mulai lagi tetangga di Braga. Sekarang kita akan kedatangan tetangga Kapten John yang sebenarnya kalau di Bandung sudah banyak yang dengar namanya. Ini malah dia nanya masuknya gimana caranya. Eh, Sebentar, sambil saya kasih instruksi. Hmm, ini mungkin pertama kalinya dia mau IG live. Nah, ini John Martono, coba saya masukin ke sini. Sip. Sambil nunggu Kapten John masuk. Kapten ini dulu pertama kali ketemu. Selamat sore. Suaranya Hai, gimana? Nah, gitu dong. masuk suaranya? Masuk. Ah, Iya, Pak. Ini teman-teman, ini Kapten John. Uh, di acara tetangga di Bandung Creativity Forum. Dan sekarang kita akan ngobrol rawon campur karena ini makanan wajibnya Kapten John. Saya tadi baru cerita John, kita pertama kali ketemu waktu pendaftaran ulang di FSRD ITB ya. Jadi John ini tahunnya jangan disebut. nggak disebut dari tadi. John ini dulu Aku lupa. Saking sudah lamanya. John, dulu kamu itu dari Malang Ya. kan? Terus sempat pilih ke Bandung kuliahnya? Dari Kota Batu. Dari Kota Iya, Batu. Terus kenapa pilihnya ke Bandung? Pertama aku cari kota yang cuacanya sama dengan habitatku. Karena aku senengnya sejuk lah. Nah, Kenapa? Batu tingginya berapa emang? Kalau Bandung kan di 100 di atas permukaan laut. Kurang lebih sama. Jadi gini, kalau bayangkan kalau Batu itu seperti Lembang. Jadi kalau dari Malang naik ke Lembang itu ya ke Kota Batu. Kalau dari Bandung ke Lembang ya ya kayak seperti itu, mirip gitu. Jadi kotanya dikelilingin gunung semuanya. Terus kenapa lagi? Kedua, ketika SMP, SD, SMP, SMA, aku kalau lihat berita tentang Kota Bandung, terutama alumni-alumni ITB itu, wah ini, ya bapakku juga bilang kamu harus ke sana gitu. Apalagi berita-beritanya mulai dari yang kontroversial, demo, kemudian penemuan-penemuan itu, wah ini Bandung nih. Gitu. Tapi ya. Dulu waktu itu ngelukis gitu kamu? Kenapa? Waktu SMA sudah suka ngelukis gitu atau main yang lain? Aku melukis sejak TK. Jadi aku kenal cat minyak, cat poster, akrilik dan lain-lain itu SD. Jadi kalau orang tuaku, saudara-saudaraku kemana, aku kalau ditawarin oleh-oleh, udahlah oleh-oleh cat aja. Aku udah senang. Gitu. Aku kenal kanvas pertama itu SD kelas 4. Kemudian di ulang tahun dihadiahin cat minyak sama almarhum bapakku. Itu rasanya kayak apa ya? Aku mau menggunakan material lukis yang secara umum nggak digunakan sama anak-anak seumurku. Gitu. Terus gambar yang dulu-dulu masih disimpan nggak? Masih disimpan sama ibuku. Sketsa-sketsa itu ada di koper. Kemudian lukisan-lukisanku yang sejak SD, SMP, SMA semua ada di sana, digulung dengan rapi. Kemudian dilapis sebelum digulung itu dilapis sama kertas-kertas gitu. Kemudian digulung menghindari jamur karena di Kota Batu jamuran. Lembab ya. Tapi terus nanti bisa ini ya pameran tunggal Kapten John gitu ya. Karya-karya pasca sebelum sekolah gitu. Ya, jadi memang itu nanti cita-citaku. Aku ingin memamerkan karyaku dari TK sampai yang sekarang. Jadi sebelum sekolah dan lain-lain gitulah. Yang aku ingat dulu kamu cerita horor. Jadi waktu di Batu dulu malah kerjamu tuh nyari kuntilanak, gimana sih? Nah, itu asik. Jadi dulu kan ada ini ya, SDSP tahu, ingat itu? Iya. SDSP tahu ya? Itu kan nomor itu aku masih ingat. Itu nomor itu ada kitabnya, namanya Kitab 1000 Mimpi.
Jadi kita mimpi apapun, misalkan kita mimpi kesandung, itu dilihat ada komik bergambar orang kesandung. Itu nanti ada range angka misalkan 70, 72, 86, 333, nah gitu. Nah kemudian di depannya itu ada angka semacam angka yang menyertai dua angka tadi. Istilahnya kalau kita pasang SD nomor 72 karena kamu mimpi kesandung. Kalau benar-benar nomornya nanti keluar 72, kalau nggak salah waktu itu akan dapat 60.000. Tapi kalau kita dengan tepat menyebutkan dua angka di depannya, jadi 4 angka, itu kalau tepat, itu kali 2. Nah, maksudku gini, dulu itu cari kuntilanak itu begini, ada teman-teman ke SMA, kalau nggak mimpi apa-apa, nanti mau cari wangsit nomor itu, kita harus cari di Bantore makhluk halus. Jadi aku mencari agak ke desa, ke kebun-kebun gitu, mencari pisang yang baru numpuk atasnya gitu, pisang yang ada kayak baru mau keluar bunga. Itu konon tempat berkumpulnya kuntilanak dan berbagai macam lembut, termasuk ninul lembutnya. Nah, lalu kita sekitar jam setengah 12 malam harus duduk bersender di pohon pisang itu. Nanti kalau beruntung mungkin nanti sekitar jam 1 lewat tengah malam, kalau kita dapat itu yang akan kita terjemahkan lewat kita buku 1000 mimpi tadi. Nah, waktu itu kebetulan pas aku nyandar situ bersinggungan punggung, jadi temenku ngadap selatan, aku ngadap utara. Lah, tiba-tiba pas aku nggak ingat jam berapa gitu ya, tiba-tiba tanggungan itu ini apa? Ada wanita dengan kita agak bingung. Nah, ketika sudah sekian waktu berlalu, kuntilanak itu ya Kak, sorry. Ketika beberapa detik, aku bisa bingung, ke depan situ sungai. Apakah aku mau lari berani, nggak lari juga nggak berani. Tapi sosok itu ternyata bukan lari ya, kayak jalan cepat gitu ke arah kita, nabrak. Wih, dingin minta ampun. Habis itu kita lari, aku kecebur ke sungai untuk dangkal, temanku lari ke arah yang lain, nabrak kandang sapi gitu. Kemudian kita ketemu di sebuah rumah tertentu, lihat itu langsung kita buka kamus. Besoknya dapat loh angka itu, dan kita coba tebak-tebak kotak-kotak. Kemudian jadi anak barang 60.000. Aku masih ingat waktu itu yang keluar angkanya adalah 86. Itulah kisahnya mencari kuntilanak. Terus keterusan sampai Bandung, kamu kan pernah punya bilik tuh di atas perpus. Itu kan kamu kan ketemu lagi. Nah, itu ceritanya begini, waktu itu kan tugas akhir. Nah, ketika tugas akhir itu emang kita menempati tempat yang sebelumnya nggak ditempati siapa-siapa lah, aku seingat. Dan itu menjadi tempat penyimpanan patung-patung lama, karena seni rupa pindahkan ke atas perpustakaan. Itu juga yang nggak tahu apes, nggak tahu rezeki. Jadi aku kok malam itu nggak ada yang temen yang tidur gitu ke ruang TA itu. Aku ke ruang TA itu akhirnya pas sekitar jam berapa malam aku juga nggak tahu, mati lampu. Seni rupa nggak tahu se-ITB atau seni rupa mati lampu. Maka aku mau keluar gelap, mau nggak keluar kemana, akhirnya aku memilih menyerah, diam di situ. Kemudian pintunya ngebuka, bunyi jedak gitu. Nah, ini siapa ini? Nggak mungkin Cenggo, nggak mungkin siapa, nggak mungkin pokoknya. Karena biasanya teman-teman dari bawah udah ribut, udah gerogokan lagi gitu. Nah, ini nggak tiba-tiba masuk lewat ke papan pengumuman begitu. Nah, itu makin dekat. Seingatku bajunya rada abu-abu panjang, tapi nggak tahu kakinya nggak jelas. Nah, pas aku udah deket begitu, aku bingung kan. Kalau kabur ke samping jendela nggak mungkin aku loncat ke lapangan tengah di lantai 3 begitu. Akhirnya aku memilih menendang panel. Kalau nggak salah panel itu pemisah antara aku dan siapa gitu. Aku tendang aja. Tapi setelah aku tendang itu nggak tahu hilang. Akunya kabur aja udah. Tapi ya nabrak pintu dan lain-lain. Pokoknya lari sekenceng-kencengnya. Nggak ada yang dimintain tolong sampai di teras bawah itu. Ya udah bingung juga udah. Mau pulang juga bingung, mau naik juga bingung. Akhirnya duduk aja di dekat lapangan aula gitu. Mati gaya.
Jon, mati gaya. dulu waktu kecil suka ngelukis, tapi ketika ITB kenapa pilihnya desain? Sesungguhnya aku pernah pilih seni murni. Hmm. Ya, tapi sebagai cadangan sih, tapi nggak apa. Tapi gini, akhirnya aku milih desain. Nah, waktu itu ya milih desain, kemudian aku memilih bidang desain yang menurut aku banyak warnanya. Nah, kalau di bidangnya Tita kan zaman itu kan pakai rotring ya, pakai penggaris dan lain-lain. Nah, aku pikir yang paling ekspresif itu di tekstil, dan memang waktu itu aku menemukanlah buku-buku tekstil sebagai industri, tekstil sebagai arts gitu. Nah, ini kayaknya aku nemu di British Council. Waktu itu British Council kan ditaruh di ITB ya, tapi nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Nah, aku menemukan buku itu, namanya Fabric Arts. Aku masih ingat buku itu. Nah, di situ, waduh, ternyata seperti ini. Kemudian aku menghubungkan sama majalah-majalah asri yang dulu pernah aku baca, kan di situ ada Yusuf Effendi, ada Almarhum Panas, Bagus Babudiono. Jadi, oh ternyata ada seni tekstil itu. Kemudian aku ya coba, aku cita-citaku itu kalau ditanya kenapa sih lu masuk tekstil, itu berandal-berandal pada masuk tekstil tuh. Torik, coba bayangin Torik, Didi, Oo, itu kan orang-orang yang tidak begini gitu. jadi hari-hari kalau waktunya gelut ya gelut gitu, pakai gutungan gini nenun gaya kan. Coba aku teori tenun tahu semua gua, so, aku berani ngadu sama ibu manapun aku bertenun gitu. Nah, aku ingin membuat patung tekstil. Nah, kemudian aku ya berkarya sendiri. Aku punya karya-karya yang waktu itu belum diajarkan, tapi ya itu mewakili aku bahwa aku pengennya gini. Sesungguhnya waktu itu aku tersiksanya ya, begitu kerja profesi kan harus ke pabrik kan, kemudian harus menghadapi tembok tinggi, harus absen. Jadi program magang 4 bulan aku cuma kuat 3 minggu. Kemudian pindah magang ke tempat lain, kemudian ya ada tempat magang yang aku bisa berekspresi gitu ya. Jadi membuat desain sweater yang kemudian waktu itu akan dipakai, akan dikirim ke Inggris gitu ya. Aku bikin desain macam-macam, ada ngirupa gitu lah. Dan itu jumlahnya terbatas, aku senang sekali dan boleh mendesain dimanapun. Begitu. Dan itu ada halo dari Mbak Isti, ada Heru Agung juga. Aduh, Mbak senior yang ada di Jerman, idola para semua yang suka desain dan trend forecasting ya. Kemudian ada jagoan kita, ada Mas Heru Agung ya. Ada ya banyak. Ada Mas Heru Agung ini. Mas Heru Agung itu dulu gondrong, tapi nggak tahu sekarang kenapa cepat gitu. Ini kan pelanggaran sebenarnya. Iya benar ya. Ketika orang-orang seni rupa gondrong termasuk kamu, aku cepat kan. Tapi ketika lulus orang-orang potong rambut, aku mulai merintis karir gondrong. Nah, tapi sekarang klinis lah. John, kamu tuh dulu cepat karena kan aku tahu kamu pernah punya poster Jean-Claude Van Damme. Makanya dulu band di ITB kan Van Damme 5 Jaya, ayo. Iya. Itu yang membuat nama band tuh Motul sama Ivan kalau nggak salah. Jadi lambangnya orang lagi menendang di atas gunung, kemudian mengenai bintang, pagi dan kapas kan. Kemudian lagunya adalah dulu yang menciptakan tuh Alvin sama Motul. Lagunya Bunga Ilalang tentang jatuh cinta seorang ABRI kepada sosok wanita ketika ABRI masuk desa gitu. Dulu waktu zaman Cepak pernah punya lagu yang menciptakan. Kenapa? Nyanyi di Olah Timur acara Locilaci itu. Locilaci. Jadi kan waktu itu kan sudah merintis sifat-sifat gila hormat karena waktu menyanyi pakai safari, pakai batik, kemudian dikawal oleh teman-teman yang Cepak, oleh Ari Suryanto tuh yang awal, kemudian almarhum Reza, kemudian Derry pakai baju tentara semua, kemudian membagikan Indomie, coklat sama permen. Jadi yang menonton harus bahagia dulu, kemudian dipaksa tepuk tangan. Kalau nggak tepuk tangan ada hukumannya. Tolong tepuk tangan. Bapak mau menyanyi, tolong tepuk tangan. Jadi udah gila hormat dulu. Tepuk tangannya ala ABRI masuk desa gitu loh. Gini, tangannya gini, gitu. Itu yang mengajarkan tepuk tangan tuh Andri Sebluk lah. Itu kan orang tampangnya Terminator lagi.
Andri Tisaksono. Ya. Ya, zaman bahagia banget memang. Wah bahagia, itu nggak akan terulang tapi Mbak sifat gila hormat. Dan lu tapi Cuman dulu belum. dulu Ya, kenapa? memang kickboxing aja, tapi sampai sekarang kan masih giat olahraga tuh, coba gimana? Oh masih. Jadi sebenarnya aku pernah basic ikut tinju, kemudian ikut taekwondo di SMA, jadi itu digabungin sendiri aja. Makanya waktu kuliah kan berusaha nabung, ada teman-teman yang ngebeliin itu, sansak, kemudian beli sarung tinju, dan lain-lain. Aku sekarang ada sansak dan sarung tinju di studioku. Jadi nanti kalau kita kesini, kalau pengen rawan harus tinju dulu. Nah, yaitu aku punya jadwal olahraga lah. Jadi sebenarnya nggak pengen gimana-gimana. Aku merasa kalau aku bugar, berkaryanya enak. Itu berkaryanya enak dan rasanya ringan dan tidur pun nyenyak. Aku tidak mau begadang. Jadi maksimal jam 11 malam. Jadi kalau pernah mengacaukan di grup WhatsApp angkatan itu, ngacauin itu 12:30, itu karena kebangun, hanya pengen ngacoin, kemudian tak nonaktifkan aja. Kemudian pagi-pagi paling ada yang nguring-nguringan si Ari gitu. Nah, itu habis ngomong hilang misalkan gitu. Nah, bangun pagi. Makanya aku pokoknya ingin bangun pagi. Dan pagi pertama, kalau olahraganya siang, pasti pagi aku berkarya. Kalau olahraganya pagi, berkaryanya tak ganti menjadi siang kepada malam, tapi total 4 jam. Sejam pertama, 2 jam kedua, pokoknya total 4 jam kecuali weekend. Gitu. Jadi pengennya bugar aja sih, nggak pengen keker, karena rambut sudah keker. Iya, sekarang disiplin, tapi kamu dulu curang loh. Kamu dulu tuh orang tidur malah nggak boleh. Ingat waktu Nino nggak boleh tidur? Ah ya. Yang tidur. Tapi kan kemudian hadiahnya jadi tipes gua. Nino tidur, gua nggak tidur. Coba malam begadang, ngapa-ngapain, siang main bola, terus kemudian suatu hari kok menggigil gitu. Badan gak enak ya. Oh ternyata pas ke Boronius malah dimarah-marahin sama dokter gitu. Ini pasti seni rupa nih, begadang, minum gantian. Kalau pengen sehat gini-gini, aku cuman gini aja di UGD. Iya pak, gitu dari menggigil. Aku ingat banget, habis pensi night diantar sama Cimot, sama siapa pokoknya, sama Jimbon, diantar ke UGD. Itu kenapa John? Ya aku keringat dingin. Oh ternyata diceramain sama Pak Dokter. Oke, sekarang soal itu udah nih, hasil sudah ya. Terus itu waktu kuliah sudah jadi penyiar JMA belum? Atau setelah itu? Oh setelah kuliah, jadi karena memang dari dulu suka mendengarkan JMR, kemudian pas habis lulus ya sering dengerin. Cuman kalau ada acara-acara kayak blues apa, rock 70s ikut-ikutan, kemudian suka-suka kirim-kirim lagu dan lain-lain. Lama-lama ditawarin di Kapten John bisa ketemu nggak? Ya udah ngobrol di radio, kemudian ngobrol gini-gini. Wah kayaknya John ngerti nih, mau nggak siaran? Oh ya mau aja. Ya udah nanti latihan ya seminggu. Ya sudah gitu aja. Kemudian aku siaran sejarah musik rock Indonesia malam Senin itu jam 9 sampai jam 12. Kemudian kalau Senin, Selasa, Rabu pagi itu namanya Kopi Pagi, jadi siaran yang lagunya campur tapi untuk ngebakar Bandung aja. Kalau minggu pagi aku siaran khusus untuk The Beatles. Gitu. Tapi dulu jadi penyiar Paimun nggak? Oh iya, tapi bukan penyiar sih, tapi ikut-ikutan, ada Yaya, ada Gustaf. Itu kan Paimon Underground itu yang di bawah. Jadi ikut-ikutan aja. Itu sebenarnya setelah reformasi sih itu. Ya aku kalau malam bosen kemana atau ya aku main ke situ aja gitu kan. Nah waktu itu suka cerita misteri sama si almarhum John P itu. Pokoknya ngomongin Tuhan tua gitu. Tapi si aneh anak-anak itu habis siaran pada nggak berani keluar, udah aja di situ nimbrung. Mau ke patung nggak berani, mau ke WC nggak berani, udah aja pagi-pagi bubar jam 6. Kenapa sih? Habis cerita-cerita sendiri, takut-takut sendiri, ya udah ngumpul aja kayak meser situ. John, cerita ngeband John, kamu dulu habis jadi apa, mengasah Gila Hormat dulu yang bandnya Vanda Jaya, habis itu ngapain aja? Ada ITB segala kan, Institut Blues. Iya, sebenarnya habis Pangdami Majaya waktu itu aku terjebak di dangdut. Karena waktu itu sama Iweng, sama Jenggo, sama Bowo
kira-kira untuk kelulusan kita ini ngeband apa ya yang nggak pernah dilakukan seni rupa. Ya dangdut lah, mana ada anak seni rupa yang pensiunnya di sini pernah dangdutan. Akhirnya kita mempelajari dengan seksama lagu-lagu Rhoma Irama yang kebetulan kalau Iweng kan sifatnya ngerok ya, dengan kidalnya gitu, dia udah jagoan lah. Akhirnya kita latihan. Cuman lucunya gini, setiap latihan pasti ada cewek-cewek yang ikut. Misalkan Ira Tekstil 92, Ira 94, terus kemudian ada Rani juga. Jadi gaya aja, ini latihan dangdut, tapi yang ngikutin cewek-cewek yang lumayan gitu loh. Jadi orang-orang suka ini grup apa gitu. Kemudian pas kita minum di Jalan Cumanara sama Motul dan lainnya, tukang kendangnya harusnya kan Motul, kadang-kadang Isan gitu. Nah di situ band apa ya? Ya Soda Gembira aja. Soda Gembira itu kan Sprite yang dicampur sama atau soda Sprite atau apa yang dicampur sama susu gitu kan. Ya udah Soda Gembira. Jadi dangdut itu logonya kami menghibur diri sendiri. Kalau Anda terhibur ya itu kesalahan Anda sendiri. Kayak gitu. Sempat 3 tahun sampai tahun 2000. Ketika itu ada yang nawarin rekaman, tapi karena aku bilang ke anggota band yang lain, kalau kita rekaman katanya sudah ada manajer, artinya kita harus siap diatur sama orang lain. Tapi karena banyak menyatakan tidak siap, ya nggak bisa. Nah, tahun 2000 pas aku makan rawon di sebuah warung Jawa, aku bunyi ada orang menyanyi keroncong di dalam. Itu tuh Andar, Mas Andar. Nah, nyanyi gitu, kemudian dia, oh ternyata di sini. Akhirnya aku ikutan menyanyi, boleh nggak? Akhirnya menyanyi, malah diajak-ajak. Kemudian sampai berapa kawinan itu, kawinan dosen, anaknya dosen itu gimana dan lain-lain atau ITENAS, kebawalah di keroncong 3 tahun. Nah, pada saat aku menyanyi di Majestic, waktu itu salah satu bagian dari Pernyataan Asia Afrika, datanglah Pak Anas, undangan malam-malam, almarhum Pak Anas sama istrinya. Aku digini, John, kamu tuh kan cocoknya ngeblues. Besok datang ke rumahku pagi-pagi ya. Oh iya Pak. Akhirnya datang pagi-pagi langsung Pak Anas nih buka organ. Dia main reng dengerin lagu ini. Coba kamu nyanyi 1 bait 2 bait. Udah kamu bisa ngeblues. Ini kita bikin tabrak lari blues, bassnya Pak Yanian. Waktu itu kita punya Tito desain grafis 97. Kemudian drummernya ganti-ganti, pernah Dodi Sakir. Nah itu selama sampai 10 tahun, tapi emang anggotanya keluar masuk ya. Tapi yang tetap itu saya, Pak Yanjan sama Pak almarhum pas 2010, karena semua saling sibuk, aku bikin band Institut Blues. Nah, Institut Blues ya tetap aku sendiri tapi sama band yang lain. Itu nah sampai sekarang sebenarnya. Gitu. Jadi ya yang ngalamin dangdut, keroncong, blues gitu. Sampai sekarang masih dipanggil. Kemarin waktu 100 tahun ITB juga. Iya, sebenarnya kan kalau di program aslinya kalau tidak ada pandemi itu band Institut Blues itu akan main di festival siang sama di acara puncak malam itu ada Ida Merasidi, ada main jazz senior dan bahkan sudah ada rundown-nya. Tapi berhubung begini ya sudah mungkin itu jadi nggak jadi. Tapi kemudian aku membuat program lain, panitia Islam itu, kemudian menyanyi bersama Zabrut Katulistiwa itu, rangernya Purwacaraka sama Email Rosalin, dan kemudian teman-teman alumni yang emang diundang untuk ikut nyanyi. Ada Verina, ada Christopher Abimanyu, ada Tambimbo, ada Grace, banyak lah. Jadi ada 2 lagu yang Padamu Negeri, juga Zabrut Katulistiwa, ya kita rekamannya seperti itu, tetap dibagiin alat rekam. Kemudian kita bagi-bagi alat gitar, kemudian video klipnya yang rekam sendiri, kemudian dikumpulkan, Motul sebagai art directornya, jadilah itu. Kira-kira begitu. Sibuknya, tapi sebenarnya yang aku ingat tuh dulu kita masih kuliah itu, kan kita sering ke pengrajin ya. Jadi ke Tasik, Rut gitu-gitu ya, itu kan kehidupanmu yang lainnya sebenarnya. Jadi itu serunya adalah kamu teh selalu menjadi idola ibu-ibu di kampus. Kenaonnya? Jadi teman-teman si John ini, kalau misalnya kita masuk ke pelosok gitu John ya, John ini setiap kali ada jualan pasti di stop dibeli. Jadi apa aja ya, kamu kan sukanya pemilih kerupuk lah, buah potong lah, apa pokoknya harus pokoknya. Jadi di mobil tuh kayaknya selalu ada kayak supermarketnya gitu.
Dulu ingat waktu kamu ikut saya sama Isan ke ke kampung yang di itu yang di Tasik. Iya, Itu kan tahu. kamu Bandung. mengenal saya riset gitu ya. Isan juga cari data. Kamu kan Nah, main sama anak-anak dan ibu-ibu itu lah. Jadi ah, lumayan distraction yang menyenangkan. ya, itu pengalaman yang mengasihkan ya, karena emang ya aku sampai 2000 sekian itu seringlah ikut di program yang sifatnya emang turun ke lapangan begitu untuk ya biasa klinik kerajinan atau emang tugas dari Disperindak atau Kementerian Perindustrian dan lain-lain sama kayak kita lah. Ya ada Rina, halo Rina Renville. John, Asik. yang Ya, akhirnya kan ke bawah gini waktu kamu ngelukis di sutra, terus kan kamu memberikan itu ke ibu-ibu lokal untuk dibordir ya, kalau nggak salah. ya, Itu gimana prosesnya? bukan bordir, ya, Dia penjahit. ya, jadi ya di sulam tangan. Nah, jadi gini, ketika sudah sekitar 10 tahun lah, aku banyak menggarap seni tekstil. Jadi acara puncaknya udah nggak bisa memuncak lagi itu setelah di Polandia, artinya kita nggak bisa ikut lagi. Nah, setelah itu menjelang 2000, aku melukis di sutra, tapi untuk format dress. Untuk? Ya rok, dress, baju cewek cowok gitu-gitu. Tapi kemudian begitu masuk 2000, aku coba dalam format frame gitu ya. Jadi aku kasih rangka, kemudian aku melukis seperti melukis pada umumnya. Tapi itu kalau secara hobis di seluruh dunia kan banyak. Nah, supaya beda, itu aku gabung sama hand stitching yang istilahnya yang pengalaman di tapestry ya, di seni tekstil. Jadi 2000 sampai 2009 itu masih paralel lah, ada tapestry, ada lukis sutra yang di hand stitching, kemudian di hand stitching, kemudian dilukis, hand stitching lagi. Nah, di situ aku punya karya yang aku kerjakan sendiri 10 tahun. Dari tahun 2000 sampai tahun 2009 Desember. Jadi dari bujangan sampai punya anak lagi gitu. Nah, itu sekarang jadi jimat di sini. Nah, tapi di rentang waktu itu aku ngajarin ibu-ibu di kontrakan di Sidoarjo, aku ngajarin waktu dari tetangga kita lah, dari rumah kita kan tinggal ke belakang tuh. Aku ngajarin ibu sekitarnya untuk arah-arah sulaman, tapi dengan coba melihat sulaman itu yang gede itu. Jadi itu semacam apa ya, ilmu teknisnya lah. Nah, di situ mulai aku asistensi sampai mereka aku anggap selenanya itu seperti yang aku mau. Jadi aku beranggapan bahwa hand stitching itu semacam mengarsir tapi pakai benang. Nah, itu aku dapat ilmu macam-macam. Orangnya kan macam-macam, ada yang bisa halus, ada yang bisanya kasar, ada yang bisa rapet, ada yang juga yang bisanya renggang, ada yang bisa silang-silang tapi arahnya searah. Nah, itu mereka sering, Pak, aku nggak bisa gitu, nggak bisa gini. Nggak apa-apa, Bu, aku butuh semuanya. Akhirnya anggap aja 10 orang itu dengan 10 macam. Jadi, Bu, tetap kayak gini aja, cuma nanti aku arahkan bidang-bidang mana aja. Kayak gitu. Nah, sekarang di tempat yang baru ini, cuma aku bikin kerjaan-kerjaan emang kalau orang nanya senam siapa ya, aku bilang senamku sendiri, emang dalam rangka berkarya ini. Jadi kalau kecil, waktu awal kesini juga aku bikin pengumuman lah di depan rumah, siapa dong yang mau bilang, akhirnya ada beberapa orang datang. Nah, itu yang kemudian jagoan-jagoan itu yang mengajari ibu-ibu yang lain, kan jadi ikut dong yang lain, aku pengen dong ikutan gini, ya udah sama ibu aja dulu, nanti jadi yang memutuskan ibu Pak ini udah bagus Pak, ya udah seleranya tinggal diarahkan aja, kemudian kasih bidang-bidang 50 kali 50, ya udah kerja di rumah masing-masing. Jadi kalau saya ada di sini, kalau yang kecil-kecil itu dikerjakan di rumah masing-masing. Kalau yang gede-gede yang 4 meteran kayak di backgroundku ini 4 meter sekali 2 meter ini dikerjakan di studio di sini tanpa jadwal, boleh datang kapanpun sambil botram, sambil ngomong jujur dan lain-lain. Nah itu yang kemudian ya ada yang menyebut aku orang pertama yang menggabungkan antara painting dan textile arts gitu, kira-kira gitu. Nah itu biasanya terus jadi elemen dekoratif aja atau jadi baju beneran? Itu jadi gini, jadi anggap aja itu jadi karya aja. Kalau karya kan artinya jadi orang untuk dikoleksi, atau ya emang itu ya dikoleksi menjadi elemen dekorasi di rumahnya atau di
beli untuk hotel, atau juga ada kolektor atau siapapun di dalam dan luar negeri dia kan ingin karya, ya dia tinggal lihat di webku ada available works-nya, di situ tinggal cek semuanya, atau mungkin ya model commission gitu, aku mau tipikal inilah, atau dia hanya menyebut apapun warnanya boleh kecuali hitam atau kecuali merah, cuman ukurannya terserah dia. Atau aku dikirimin gambar interiornya, John kalau interiorku gini kamu mau ngasih apa dan ukuran apa dan warna terserah Anda, kayak gitu lah, kayak gitu. Jadi nah kalau yang jadi baju itu begini, jadi aku punya file-file yang difoto secara serius oleh Deden 93 itu selalu menjadi fotograferku. Nah di situ dari file-file itu aku bagi ke apa ya, tempat print digital gitulah. Aku minta nanti ada desainer khusus untuk format kaos, format kemeja, format tas, format sepatu dan lain-lain. Itu kemudian aku bikin varian karya. Jadi satu lukisan aku hanya buat 5 baju atau 6 sepatu atau apa. Nah itu kemudian aku membuat kemudian menjelaskan Martono produk lah. Yang di situ menerjemahkan lukisan menjadi karya. Ada mug, ada scarf gitu-gitu. Nah, tapi ada yang aku buat secara eksklusif. Jadi ada baju atau dress cewek yang itu langsung aku gambar, kemudian aku tanda tangan. Dan yang print digital itu juga semua ada tanda tangannya. Jadi Pak, kemudian diwujudkan diwujudkan sendal. Nah di sini juga ini punyanya Pak Budi Raharjo. Jadi jadi dalam rangka pokoknya aku merasa beginilah. Aku punya program, ya ginilah. Aku setiap tahun tuh punya program yang kayak gini misalkan. Goalnya 2019 apa? Goalnya 2020 apa? Meskipun 2019 aku pengen sesuatu yang ternyata setelah masuk Desember ternyata programku itu hanya sampai 80%, nggak apa-apa. Jadi salah satu programku di luar berkarya yang personal itu aku coba aplikasikan kepada ya benda-benda pakai. Ada mug. Nah kemarin pandemi aku melukis semuanya di atas untuk masker. Jadi masker itu aku bagi kepada teman-teman yang untuk saling menguatkan aja. Gitu. John berapa? Enggak, aku pengen ngebagi aja, ini emang nggak dijual gitu. Dikasih-kasih aja. Tapi kalau ada yang maksa, ya berapapun gue terima gitu. Tapi emang sudah karena ini dikasih orang, ya uang ini untuk sosial aja gitu. Dan ini aku laporkan jumlahnya berapa misalkan gitu. Tapi aku nggak jualan. Tapi kalau orang ngasih itu maksa biasanya. Ya ya udah dikasih berapapun dikasih. Jadi itu tadi. Jadi aku file digital dari karya-karya itu aku wujudkan untuk karya-karya yang ya untuk dipakai aja. Jadi ada ukurannya. Begitulah. Tuh ada Dian, John. Ada Dian. Dian. Ya Mbak Dian ini dulu kosnya di Dr. Kustejo. Di belakang BCA. Aduh. Di Surabaya. John, apakah karyamu yang paling besar secara ukuran itu Pasopati? Atau ada yang lebih besar lagi? Pasopati. Lukisan. Sorry, Antapani. Sorry. Apa? Halo. Flyover Antapani. Kenapa? Apakah itu karya kamu yang paling besar secara ukuran? Oh iya, ya paling besar dong. Itu kan panjangnya hampir 900 meter. Dinding tingginya yang paling tengah itu kan 10 meter lebih ya. Yaitu, wah ya itu aku merasa terhormat aja tiba-tiba dihubungin sama kontraktor yang disuruh sama Kang Wali Kota. Pak John, aku dapat amanah dari Kang Emil untuk ini. Aku bilang flyover yang mana? Ya udah kita ketemu di lokasi. Oh di sini mau dibangun ya. Kemudian itu terbesar secara size juga terbesar secara ya secara hati lah gitu. Itu prosesnya gimana? Dia terbesar. Bukan kamu ya. Jadi kamu gambar motifnya gitu atau biarin juga orang-orang taruh? Ya, jadi aku minta denah ukuran kan, kayak ukuran plot ukuran gitu, cetak birunya. Kemudian aku mengumpulkan pilih file lukisanku, aku print dulu, aku panggil tim
yang biasa menangani untuk apa ya, aku bikin konsep, ini desainnya gini ya, sama dia kemudian diwujudkan. Nah, aku bagi menjadi selatan, tapi bagian timur dan barat, utara, bagian timur dan barat. Itu misalkan bagian timur dibagi 4, aku bagi 4 sektor. Bagian selatan 4 sektor, jadi 4, barat 4 juga. Nah, itu semuanya aku bikin tanda garis begitu per meter berapa. Nah, itu aku minta diginiin, halo BBN si ganteng. Nah, kemudian di situ aku minta lukisanku yang ini taruh yang ini, yang agak biru taruh di bagian utara tapi barat. Di tengah akan ketemu lukisan ini. Nah setelah data itu, oke, diolah sama tim digitalku. Kemudian tim desain ini merancang. Nah, di situ aku mulai ada asistensi. Nah, ini kurang ini kelebihan gini. Nah, setelah aku merasa oke, baru kemudian aku ingin mewujudkan hand stitchingku di sana itu pakai itu stainless. Oke, stainless. Memang ketika diskusi awal dengan Kang Emil, ya antara full mural sama painting itu sama mosaik. Ya. Kemudian kita sepakat kita gabungkan dua-duanya gitu. Nah, sebenarnya proses sebelum pemilihan lukisan itu, aku pagi siang malam banyak diem di sana. Jadi aku ngebayangin seandainya aku lewat sini pagi, seandainya lewat sini siang, jadi malam kan berhari-hari sampai di sana bersatu sama tukang repotol, semua tukang nasi goreng. Jadi punya sahabat yang mereka nanya, ini ada apa sering di sini malam itu, berarti tukang nasi goreng, tukang dorong-dorong gitu ya. Nah, sebelum ini sebetulnya ya ini subjektif ya. Jadi aku kalau jadi di situ, kemudian barulah aku menentukan file lukisan di mana. Nah, setelah itu aku membagi tim kerja, ada tim satu adalah tim 4 orang yang hanya bisa berhubungan dengan aku, misalkan di itu. Kemudian ada tim lain yang berhubungan bisa dengan aku, bisa juga dengan tim pekerja. Kemudian kita membagi kelompok-kelompok pekerja. Memang agak susah karena tidak gampang menemukan orang pemasang keramik yang bagus secara rata semua. Tapi dalam jalan seminggu itu kepintaran yang terlalu bertumpuk di arah selatan timur itu kita bagi orangnya untuk ke barat, utara, sama ke barat selatan. Jadi supaya supaya nular semua gitu kepintarannya gitu. Nah, di situ ya kemudian tantangan selanjutnya adalah ternyata tidak gampang menemukan warna-warna keramik yang seperti yang aku inginkan. Kalaupun bisa ditemukan, itu ternyata kalau dalam jumlah besar nggak bisa kita beli langsung. Sekarang 1 truk nggak bisa. Jadi pasti seminggu atau 10 hari. Tapi di awal-awal oke, tapi begitu agak ke tengah ke sana karena berhubungan dengan waktu dan lain-lain, akhirnya ada beberapa warna yang aku nggak menemukan biru itu, tapi birunya mirip-mirip lah. Itu kemudian dimainkan baru. Tapi ada juga kuning, misalkan kuning. Awal kita menemukan kuning yang memang kalau di Pegel itu ada punya kuning nanas juga, ada primrose gitu. Akhirnya aku harus menemukan adanya kuning yang agak doff, nggak menggelap, yang ini kita atur-atur caranya gimana. Dan yang secara teknis memang ya body itu kan tidak rata hasil pengecorannya. Kalau harus dirata semua di lot dari atas, itu lotnya itu ada yang 30 cm, ada yang 25. Akhirnya kita antisipasi, udah aja, kita merespon aja. Kalau yang udah nonjol, sekalian diteplok, ditonjolin, kemudian dibikin kayak, ya semacam relief dikit, jadi main-mainnya gitu. Kalau yang tidak nonjol, ya sudah diratain, nempel aja. Seperti itu. Dan kebetulan juga waktu proses perancangan itu, aku seminggu 2 kali aku pulang ke Malang, ke Kota Batu. Jadi makanya setiap kali landing pesawat itu kan di sebelah baratnya flyover, calon flyover itu sambil aku pasti minta seatnya di paling kanan, minta di jendela. Jadi aku sambil ngebayangin seperti apa ini, jadi ada proses itu. Kemudian aku usul ke kontraktor, ada aja sekalian tiangnya aja aku bantu ngerancang. Kenapa ya kan kita nggak bikin tiang, kita bikin monumen kira-kira gitu. Jadi tiang yang harusnya begini biasa aku coba ya kayak animatif gitulah dengan jumlah tertentu. Kalau dari timur ke selatan ke utara itu
kira-kira ada lingkungan gitu. Tapi karena waktu itu jumlahnya emang tiangnya hanya segitu, akhirnya aku nurut aja. Dengan segitu beloknya seperti apa enaknya. Kemudian sudah dibantu dengan semacam lengkungan yang belok begitu, kemudian ditambah dengan warna biru dari bawah ke atas yang sebenarnya tinggi rendahnya warna itu aku buat tidak sama. Memang secara teknis kita harus banyak kompromi lah. Kita kan mewarnai juga penekukan tiang itu kan, ya mereka kan tidak pernah menekuk tiang yang seperti itu. Ya, padahal aku pikir gampang aja sih, ini belajar ini, jangan ini kan tinggal diukur gitu. Jadi sebenarnya ketika ketemu satu, oh cuman gini Pak, ya iya, ya gimana gitu. Oh ya sudah, misalkan warna, nah di bagian sana birunya nanti setinggi ini. Itu tuh minta sampai detail, sampai aku nggak tahu hitungannya kayak matematis seperti apa, tapi gini aja akhirnya. Dari sini langsung pindah ke biru tua, dari sini langsung hilang birunya. Coba, cuman gini Pak, oh iya ternyata gitu. Nah, ini banyak teknis-teknis yang aku sendiri belajar dengan keadaan itu, juga ya akhirnya punya pengalaman itu, dan itu jumlah orang banyak yang terbanyak yang aku pernah kelola dalam sebuah pekerjaan. Itu yang kerjakan mungkin sekitar 300-an. Kira-kira gitu. Wow, banyak banget. Begitulah. Terus berapa lama jadi? Itu kita start seingatku start di 10 Oktober. Ada yang lucu nih, kan beberapa kali mau presentasi ke Pak Wali Kota, karena waktu itu aku ketemu dengan Pak Wali Kota untuk urusan lain. Pak Juan, mana desainnya? Oh, ada di kontraktornya. Ya udah kita bikin presentasi, kontraktornya ada gini. Oke, nanti tanggal sekian. Oke. Tapi karena saling sibuk ya, meleset terus, akhirnya gini kontraktornya. Pak Juan, ini udah semakin dekat tapi Pak Walinya juga agak waktunya susah, akhirnya kita kerjain aja ya, ayo. Jadi sebenarnya Kang Emil itu nggak pernah lihat desainnya. Jadi aku laporan lah ke KJB. Nggak pernah, jadi coba tanyain planningnya, pernah lihat? Nggak pernah dia. Udah kerjain kan. Nah, masuk di 10 Oktober aku kerjain. Kalau aku diskusi gitu, kalau melihat kecepatannya orang nempel mozaik seperti ini, harusnya 10 Desember beres. 2 bulan. Kalau menghitung, satu orang bisa per meter persegi, kemudian dikalikan hari dan lain-lain, ada yang pengen begadang, itu akan menambah sekian meter. Nah, ternyata tapi sampai 20 Desember belum, karena ada kendala. Kan kita nggak bisa maju ke sana kalau belum cor-corannya belum beres. Kalau belum kering bener, kita nggak bisa bikin acian selanjutnya. Kita takut instan yang nanti berakibat mungkin akan protol di kemudian hari. Nah, saling nunggu itu yang kemudian kita beres, seingatku di 28 Desember. Jadi malam tahun baru udah siap. Kira-kira begitu. Nah, itu apa nggak deg-degan, John? Kayak nanti kalau rompal gimana, kalau runtuh gimana? Tapi udah dihitung semua. Mana? Udah dihitung. Jadi misalkan ini ada semen khusus mozaik. Seingatku ada 4 harga. Aku minta yang paling mahal aja. Ini udah kuat Pak? Enggak, aku mau minta paling mahal. Kemudian aturan airnya emang benar diawasi, ada pengawas itu, dan memang semua ikut aturan. Jadi kalau ini acian belum kering nggak boleh, ya udah jangan dilakukan. Itu yang kemudian jadi agak molor. Dan alhamdulillah waktu kejadian mungkin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu itu, aku baru lewat flyover, aku mau ada meeting di dekat Polda Jabar gitu. Nah ternyata terjadi angin ribut, hujan deras. Nah tiang listrik atau iklan ya yang aku curigain ketika aku berhenti di lampu merah itu kok aneh ya. Ternyata bener itu guling menimpa bagian dari mozaik itu, tapi tidak satu pun jatuh. Tadi aku udah, aduh, katanya flyover ketimpa sesuatu, tapi ternyata nggak ada yang protol sedikit. Ya besinya aja bengkok, kemudian ditarik ulang, diberdirikan lagi. Nggak ada, alhamdulillah aman. Aman ya. Itu waktu ngerjain itu sebelum atau setelah kamu sibuk pameran di Melbourne? Setelah aku sibuk pameran di Melbourne itu kan sejak 2014. Sejak 2014 itu, ya, kemudian kan Kang Emil ngubungin aku, kalau nggak salah di 2016. Gitu. Ya, gitu. Oke, terus itu kan sebelum kamu punya studio yang sekarang ya, sekarang Kang Emil sebagai gubernur pernah kesana juga kan? Pernah, waktu itu masih setengah jadi, tiba-tiba ditelepon,
ya udah Pak Gubernur ingin datang, ya udah welcome gitu. Belum jadi 100% gitu. Sekarang lumayan lah, sekarang ya udah 100% lah. Makanya Tita kapan dong ngerawan campur di sini? Itu kata dia Kalau keren, John. kalau Tita datang, kalau Tita datang Jumat, aku akan ngerawannya sejak Rabu, karena rawon itu nggak enak kalau baru. Jadi ada proses slow cooking. Nah, kalau sambalnya nanti mendadak di situ sambalnya, gitu. Gimana ya? Itu kata dia ngemilnya pempek. Kamu ngemilnya sore ini apa, John? Aku ngemilnya sore ini kecil-kecil, kalau di Bandung disebutnya pisang muli. Halo Dian, keren, salam keren ya. Ya, aku ngemilnya pisang sore ini. Ini tradisi. Kalau datang ke Bandung, aku akan bikin spesial soto ayam kampung. Aku bikin soto Surabaya. Gimana? Coba kamu putus-putus deh. Tenang dulu. Ya. Di situ kan banyak tinggal teman-teman juga ya, ada Atun segala ya. Di dekat kompleks itu. Atun. Ada angkatan 9 bukan kompleks, di jalan yang sama itu ada Septian, itu pematung angkatan 97 lah maksudnya. Cuma 3 rumah jaraknya sama video ini. Gitu. Kemudian soalnya sebenarnya tetangga kamu tuh kan banyak desainer, seniman juga gitu ya. Jadi nanti bisa sekalian jadi kreatif distrik. Ya, jadi aku kan gini, aku sejak awal masuk di daerah sini, aku membuat kegiatan-kegiatan setahun 2 kali, itu menggambar bersama, misalkan ya dalam pakai kanvas atau pakai triplek, semua aku sekali acara itu yang datang bisa sekitar 200 orang. Kemudian aku mengajak gambar-gambar untuk pos ronda, dan itu ada acara setahun sekali merenovasi itu untuk pos kamling atau pos yandu dan lain-lain. Kemudian, halo Mas Kaswita. Kemudian yang terakhir tahun lalu Agustus itu aku bikin acara melukis bersama. Kemudian para tetangga ikut menyajikan makanan-makanan apalah yang di-create sendirilah di sini. Nah, memang ke depan aku ingin Jalan Pager Sari Bojongkoneng ini ya ada semacam, ya kalau kita bicara festival kegedean lah. Ya kayak kegiatan bareng aja, kreatif bareng ya, demi kekerenan kampungnya aja gitu. Karena bilang kan anak di sini, siapa sih yang harus menjaga kekerenan tempatnya, ya kalian sendiri gitu, kayak gitu. Jadi kita mesti aktif di situ. Jadi kita peduli lingkungan, misalkan kalau ada waktu luang kita jadwalkan, misalkan kadang weekend di sini bikin acara menggambar tas bersama. Kemudian aku ngajarin kampanye plastik itu, jadi aqua botol itu dipotongin, kemudian kita bikin itu. Nah, kemudian ada penjahit yang pinter di sekitar sini, kita bisa bikin tas dengan ada dengan kain jenis bekas gitu ya, yang bekas celana itu dijadiin format tas, kemudian di situ ada plastik yang meleleh begitu, dijahit langsung, kayak gitulah. Jadi orang tanya, ini plastiknya nyetaknya gimana? Enggak, ini prosesnya gini-gini ya udah. Jadi ya, plastiknya terserap dalam tas gitu. Setelah ada kadang-kadang campur plastik Indomie supaya untuk mewarnain kuning dikit. Sekalian. Kira-kira gitu. John, tinggal kurang dari 10 menit lagi. Aku mau kamu cerita pasar seni dong. Pasar seninya ini kan nggak jadi nih, karena pasar seni nggak jadi karena COVID ya. Tapi kan kamu punya pengalaman berapa kali pasar seni dulu waktu kita kuliah? 3 kali gitu? Yes, ya kan? 92, 95, kemudian tahun 2000, 98. ya biasalah jadi konsultan. 2000, 2006, kemudian 2010, yang terakhir 2014. Ya. Iya. Terus sebaiknya yang 2021 jadi kayak apa nih, John? Ada usulan-usulan nggak buat teman-teman? Sorry, gimana? Bagaimana? Iya, nanti sebaiknya kan misalkan jadi nih 2021 pasar seni. Kayaknya bisa gimana nih supaya seru atau supaya nggak ketinggalan? Ya, begini.
zaman yang jelas zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Jadi ada dinamika situasi. Aku berharap pasar seni selanjutnya ini merupakan terjemahan situasi dan kita harus antisipatif terhadap situasi. Jadi kalau emang ada bener, kalau aku pengennya sih beda banget lah sama yang dulu. Kan begini, aku suka bilangnya gini, kalian kan anak sekarang. Jadi ya harus sekarang banget. Apa yang aku alamin di sekian puluh tahun yang lalu itu situasinya beda. Jadi ya format harus beda. Kemudian outputnya juga harus beda. Apalagi mikirnya juga harus beda. Apa yang ada di sekitar kita, misalkan paling gampang produk yang hadir, kayak gitu kan beda tawaran-tawaran produknya. Bisa fisik, bisa juga berbentuk program. Kenapa enggak kita ada sebuah dom gitu ya, yang di situ menampilkan ide aja, tidak jualan produk. Jadi ide, rencana, jadi kan menampilkan itu kan tidak harus dalam bentuk jadi. Boleh saja ide, aku mau bikin apa, jadi anak-anak ini bisa keren setelah pasar seni gitu loh. Bukan anak-anak. Mau orang tua umur 75 pun, dia punya ide keren dan bisa terundang, dia bisa hadir di situ. Jadi ada dom khusus ide-ide gitu ya. Nanti kan Ibu Tita bisa membuat kurasinya, bisa menjadi pembicaranya. Jadi ini kita pameran ide, macam-macam. Yang paling penting adalah format baru dan output baru. Apalagi sekarang situasi berubah dan situasi ITB juga banyak kan aturan-aturan tertentu berubah. Jadi ya kita merespon aja. Yang penting kalau aku maunya harus beda dengan 2014, 2010, 2006, 2095, 92 dan lain-lain. Jadi masa lalu itu untuk evaluasi aja, untuk belajar. Kalau spiritnya sih aku yakin sama. Ya di antara itulah bagaimana sih kita berkreasi, mewujudkan hal baru yang harus inspiratif ya. Jadi orang kalau masuk ke area pasar seni itu begitu keluar, bener ya, saya teh jadi tercerahkan gitu ya. Habis dari situ tercerahkan, jadi ini jadi bisa menularin orang banyak gitu. Aku harus keren itu, kalau gitu aku punya ide ini, kebayang nanti 2090 itu harusnya pasar seni itu bisa menjadi program-program turunan-turunan yang gara-gara pasar seni itu. Nah, nanti kan bisa juga program itu namanya apa titik seni atau desain apa yang kemudian itu yang ya bisa dari kalangan akademik ITB atau mahasiswaan yang akan menjadi instrukturnya atau dan membuat hal yang mungkin di sekitar Bandung, mungkin di Papua, mungkin di Maluku, di pulau-pulau terluar gitu-gitulah misalkan gitu. Jadi supaya kita bisa keren bareng, gitu aja. Setuju banget, karena memang harusnya pasar seni ini kesempatan untuk kita menyampaikan skenario ke depan kan, ini harusnya bisa seperti apa gitu. Iya, benar banget sih, setuju. Ya, jadi inspiratif juga itu mengandung harapan-harapan juga impian yang bahkan begini, Indonesia mau jadi apa kepada dunia misalkan gitu. Gaya kan Indonesia menjadi apa untuk dunia gitu. Itu kan wujudnya banyak. Gitu. Banyak yang belum dilakukan dari dulu. Jangan-jangan jadi coba tahu Sabtu ini kan cepet banget loh. Jadi pandemi tahu Sabtu, udah Minggu, Senin, udah Jumatan lagi, udah Sabtu lagi. Iya, tua nggak kerasa. Tua. Tapi menolak tua. Iya, kapan ngerawan sini serius sih. Ajak Dian, Caki, Mira. Ajak Dian. Oke John, terima kasih teman-teman. Sekarang tetangga di Braganya Kapten John. Terima kasih banyak. Kalau mau mampir ke BCCF ke Jalan Braga nomor 3, meskipun kita juga menetapkan protokol kesehatan, tapi di sana masih tetap buka untuk berinteraksi juga. Kalau gitu sekalian pamit John ya. Terima kasih, hatur nuhun. Nanti kita terima kasih semua. Lagi terima kasih keren semua. Mira, Dian, Rina, dan siapa lagi banyak. Terima kasih. Selamat sore.